Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawali Azhara dari kelas 11 IPS 1. Di video ini saya akan mempresentasikan materi integrasi dan reintegrasi sosial sebagai upaya pemecahan masalah. Integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat menjadi satu kesatuan. Unsur yang berbeda tersebut meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, nilai, dan norma. Pengertian integrasi menurut para ahli. Yang pertama menurut Suryono Sukanto. Integrasi merujuk pada beberapa pengertian, yakni pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan dalam suatu sistem sosial. Membuat suatu keseluruhan dari unsur-unsur tertentu serta taraf interdependensi atau keterkaitan antara unsur-unsur sosial. Yang kedua menurut Maurice Duverger. Integrasi adalah suatu usaha untuk membangun interdependensi atau keterkaitan yang lebih erat antara bagian-bagian atau unsur-unsur dari masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan harmonis yang memungkinkan terjalinnya kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Faktor-faktor integrasi sosial. Yang pertama, homogenitas kelompok. Dalam kelompok atau masyarakat yang tingkat kemajemukannya rendah, integrasi sosial akan mudah dicapai. Yang kedua, besar kecilnya kelompok. Umumnya dalam kelompok yang kecil, tingkat kemajemukan anggotanya relatif rendah sehingga integrasi sosialnya lebih mudah tercapai. Yang ketiga, mobilitas geografis. Anggota kelompok yang baru datang tentu harus menyesuaikan diri dengan identitas masyarakat yang ditujunya. Yang terakhir, efektivitas komunikasi. Efektivitas komunikasi yang baik dalam masyarakat juga akan mempercepat integrasi sosial. Bentuk integrasi. Bentuk integrasi terbagi menjadi dua, yaitu asimilasi dan akulturasi. Asimilasi adalah proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha untuk mengurangi perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Tidak lagi ada perbedaan antar individu karena batasan di antara mereka telah hilang. Rumus asimilasi adalah A plus B sama dengan C. Contohnya yaitu meleburnya kebudayaan Betawi dengan Tiongkok yang menghasilkan kebudayaan baru seperti tari lenong dan tari cokek. Yang kedua, akulturasi. Akulturasi merupakan proses penerimaan unsur budaya baru namun tidak menghilangkan unsur budaya yang telah dianutnya. Rumusnya yaitu A plus B sama dengan AB. Bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama, integrasi normatif. Integrasi normatif dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi fungsional ini terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Yang terakhir, integrasi koersif. Integrasi terakhir ini terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini, penguasa menerapkan cara-cara koersif atau kekerasan. Faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Yang pertama, toleransi terhadap kelompok-kelompok manusia dengan kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam ekonomi bagi berbagai golongan masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Yang ketiga, sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya. Yang keempat, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Yang kelima, perkawinan campuran atau amalgamation. Yang keenam, adanya musuh bersama dari luar. Yang terakhir, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Disintegrasi sosial. Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Pada dasarnya, perubahan merupakan proses modifikasi struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Pemulihan, rekonsiliasi, rehabilitasi, rekonstruksi, transformasi sosial, dan reintegrasi. Pemulihan. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Rekonsiliasi. Pada pasal 37 Undang-Undang yang sama, ayat 2 berbunyi bahwa rekonsiliasi dapat dilakukan dengan menggunakan institusi atau pranata adat dan atau pranata sosial atau satuan tugas penyelesaian konflik sosial. Rehabilitasi. Rehabilitasi ditujukan pada daerah pasca konflik dan di daerah terkena dampak konflik. Yang keempat, rekonstruksi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial pasal 39 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan rekonstruksi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.
Transformasi sosial. Transformasi sosial dapat berarti perubahan yang berkenaan dengan masyarakat. Reintegrasi. Reintegrasi dalam pemulihan konflik merupakan suatu proses penyesuaian kembali dari unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Upaya pemerintah dalam menciptakan integrasi sosial. Yang pertama, melakukan perpindahan penduduk secara terprogram. Yang kedua, membuka daerah-daerah pembangunan terisolir melalui pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, menerapkan otonomi daerah. Yang keempat, pemerataan pendidikan. Yang kelima, pemerataan pembangunan. Dan yang terakhir, mendirikan sarana sampai ke pelosok. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.